Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Kisah ini aku alami di tahun 2005 silam. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMA. Perkenalkan, namaku Anam. Libur sekolah adalah hal yang menyenangkan bagiku, karena banyak waktu yang bisa aku habiskan untuk bermain. Pagi itu aku dan kedua temanku mencari batok kelapa kering yang akan kami buat patung jailangkung. Memang ini hal baru buatku, dan baru sekali ini aku diajak bermain dengan hal gaib. Walaupun aku merasakan takut, namun aku tetap mengikuti. Mungkin juga karena aku sedikit penasaran dengan permainan jalangkung itu. Setelah mendapatkan batok kelapa kering, kami bertiga pulang dan langsung membuat patung. Setelah patung itu jadi, temanku minta segera membungkusnya dengan kafan yang sudah dibeli di pasar. Nanti malam jam 9 berkumpul di bawah pohon bambu sebelah pertigaan jalan ya. Kita bermain di situ saja, ucap Minto. Yakin kamu toh? Itu kan tempat angker, Jamal menambahkan. Aku yang sedari tadi hanya diam, agak bergidik jika bermain jalangkung di tempat angker tersebut, karena sudah tersebar kalau di tempat itu sering ada penampakan sundel bolong. Sehabis isya, kami semua berkumpul untuk mempersiapkan semua yang akan kami gunakan bermain jalangkung. Tepat pukul 9 malam, kami sudah berada di tempat yang ditentukan. Suasana sekitar pohon bambu terasa ada aura mistik yang sangat kuat. Dengan sesekali, hembusan angin menyentuh bulu halus dan membuatnya berdiri. Ayo, mulai baca ritualnya, ucap Anam setengah berbisik. Kami pun duduk melingkari patung jailangkung yang berada di depan kami. Jailangkung Jailangse, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Fokus pada patung tersebut, kami terus membaca kalimat terlarang itu. Tiba-tiba datang hembusan angin yang terasa seakan menerjang di mana kami duduk melingkar. Gemetar tubuhku dibuatnya, seakan ada yang datang mendekati kami. Tak berselang lama, suasana menjadi hening. Bahkan tak ada suara sekecil apapun yang terdengar.
Kami juga terdiam dan tak ada yang berani melanjutkan membaca ritual tadi. "Pulang yuk, aku takut," ucapku lirih. Segeralah kami beranjak berdiri untuk pulang dengan meninggalkan patung Jailangkung di bawah pohon bambu. Belum sempat kami melangkah, patung Jailangkung tersebut tiba-tiba bergerak dan terbakar. Di tengah ketakutan, kami pun berlari keluar dari tempat itu. Namun, di tengah perjalanan sempat aku tengok ke belakang ke arah patung yang tadi terbakar. Akan tetapi, patung itu lenyap. Bahkan tidak terlihat ada cahaya api yang menyala di situ. Setelah sampai rumah Anam, kami tak langsung masuk rumah. Sejenak kami mengatur nafas yang terengah-engah karena berlari. Barulah beberapa menit kami duduk. Ada bayangan berkelebat dari atas dan seakan turun di pojokan rumah Anam. Bayangan yang serupa layaknya sosok hitam dengan memakai jubah. Namun, sosok bayangan tersebut hanya sekilas dan tak lagi terlihat. Serentak kami pun masuk rumah dan saling diam karena ketakutan. Tak satu pun dari kami yang bersuara. Samar namun jelas terdengar suara raman dari balik jendela kamar Anam, disertai hembusan angin yang entah dari mana masuknya, namun terasa menusuk di kulit. Angin tersebut seakan hanya berputar di ruangan itu. Aku hanya memejamkan mata karena dicekam ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara tawa melengking yang sangat mengerikan. Seakan suara itu hanya berputar-putar di atap rumah. Keringat dingin mulai membasahi tubuh kami. Setelah beberapa saat, suara dan hembusan angin tersebut menghilang. Hanya keheningan yang terasa. Kami mencoba menenangkan diri masing-masing. Di sela ketakutan, tenggorokanku terasa haus. "Nam, aku minta air minum." "Haus," ucapku. "Ambil sendiri di ruang makan." Anam pun menjawab, "Ayo, anterin," pintaku dengan rasa yang masih ketakutan. Kami bertiga bergegas ke ruang makan untuk mengambil minum. Setelah berada di depan lemari es, aku pun membuka untuk mengambil botol air minum. Namun betapa kagetnya, ternyata patung Jailangkung sudah berada di dalam lemari es tersebut. Sontak, aku berjalan mundur beberapa langkah. Seraya ingin memberitahu kepada semuanya. Barulah aku akan memberitahukan apa yang aku lihat. Mulutku seakan terkunci. Akan tetapi, patung itu sudah lenyap begitu saja. Secepatnya
Selanjutnya aku mengambil botol minuman lalu kembali ke kamar bersama teman-temanku. Namun ketika kami memasuki kamar, tiba-tiba ada sosok makhluk berambut panjang tengah duduk di atas ranjang dengan pakaian berlumuran darah. Bau anyir begitu menyengat hidung. Kami bertiga seakan kaku, tak mampu bergerak ataupun berteriak. Tak lama kemudian suasana gelap pekat, seakan memasuki pandanganku, hingga aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Karena yang aku tahu, keesokan harinya ketika aku terbangun sudah berada di rumahku sendiri, dan di sampingku ada beberapa orang, di antaranya Pak Ustadz Harum. Barulah aku tahu kejadian yang aku alami semalam. Sebenarnya kami diikuti hantu penunggu pohon bambu, dan hantu yang sudah merasuki patung jalangkung yang kami buat itu adalah sosok sundel bolong yang memang kerap menampakkan diri ketika ada yang melewati pertigaan jalan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.